Spy Family, sebuah anime baru yang cukup menggemparkan setelah My Dress Up Darling. Beberapa bulan yang lalu, My Dress Up Darling cukup populer. Banyak orang yang suka baik di Indonesia ataupun di luar. Bahkan sempat ada ribut juga karena anime tersebut diklaim mengungguli Attack on Titan. Ketika saya menontonnya, ya bisa dimengerti sih kenapa bisa sepopuler itu. Hal biasa di dunia perwibuan lah ya. Horn, klakson. Pada klakson semua wibu-wibu ya. Nah, tapi Spy Family ini cukup berbeda. Begitu dia naik, marin kita gawas seolah-olah menghilang dari peradaban. Sekarang sosial media dipenuhi dengan Your Forger. Bahkan, presenter berita cuaca Jepang juga sempat membahas anime ini live di TV. スパイファミリー見てます。母の方の夜フォージャーさん本当ですか。髪型ここが出てるのが似ています。たまに去年あたりからこういう髪型するようになって、何度かしてますよね。はい。今日は衣装も黒いからなんかイメージした恥ずかしい。なんかそれそういうわけじゃないですか。それで私の頭がじゃあもうスパイファミリー一色になっていまして今。Mari kita bahas sedikit tentang karakternya. Anime ini berfokus ke 3 karakter yang membentuk keluarga. Ada Lloyd Forger, Anya Forger, dan Yor Forger. Mereka membentuk keluarga atas dasar kepentingan masing-masing. Pembentukan keluarga ini diinisiasi oleh Lloyd demi melancarkan misinya. Lalu seiring dengan berjalannya waktu, mulai tumbuh rasa sayang yang genuine. Jadi arah karakter developmentnya sudah kelihatan. Lloyd belajar bagaimana menjadi ayah yang baik, Yor juga sama belajar menjadi ibu yang baik, dan si Anya berusaha membanggakan kedua orang tuanya. Kalau kata anak Jaksel, anime ini memiliki positive vibes, wholesome, dan heartwarming. Suasananya memang benar-benar menenangkan hati. Bikin terharu iya, tapi tidak terlalu sedih juga. Nah, uniknya, suasana keluarga yang harmonis ini diselingi dengan tema politik dan perang dingin. Diceritakan bahwa negara blok barat dan blok timur sedang berselisih. Beberapa agen mata-mata dipekerjakan untuk mencari informasi rahasia guna mencegah terjadinya perang. Negara yang sedang berkonflik ini berada di Eropa fiksi. Tapi jelas sekali kalau ini ada di Jerman, karena ada kota yang namanya Berlin. Disamarkan sih, tapi cuman pakai T di belakang. Lagi-lagi ya, anime bernuansa Jermanan. Dari dulu selalu begitu. Tapi walaupun bertema politik dan perang, saya merasa anime ini fokusnya tetap di keluarga, romansa, dan juga parenting. Bagian mengasuh dan mendidik anak jauh lebih berat daripada politiknya. Makanya video ini saya kasih judul anime parenting berkedok mata-mata. Untuk alur ceritanya, menurut saya cukup ringan dan bertipe linear. Linear itu maksudnya lurus-lurus saja gitu. Dari event A lanjut ke event B, lalu ke event C, D, E, dan seterusnya. Jadi cukup ringan dan gampang diikuti. Untuk perbandingan, kita bahas sedikit formula yang ada di Attack on Titan. Attack on Titan itu alur ceritanya maju mundur dan cenderung lompat-lompat. Dari event A lompat ke event C, baru ke event B. Di mana event B menjelaskan apa yang terjadi di event C. Jadi penonton kayak mencocokkan puzzle, gitulah kira-kira ya. Selain linear, anime ini juga memakai narator yang menjelaskan apa yang terjadi. Para penonton ibaratnya tuh disuapin. Penonton tidak perlu mikir mencocokkan puzzle seperti halnya menonton Attack on Titan. Jadi cukup ringan dan mudah dipahami. Berikutnya kita bahas sedikit tentang komedinya. Kelucuan dalam anime ini, kalau buat saya pribadi cukup membuat ketawa-ketawa kecil. Kalau istilahnya para komika sih tipis-tipis respect. Jurus lawak yang sering dipakai adalah mimik muka yang kaget. Contohnya ketika Lloyd pertama kali mendapatkan misi, dia kaget dan berteriak, "Mana bisa bikin anak dalam seminggu?" Lalu kemudian dilanjut dengan suasana canggung karena dia diliatin banyak orang. Teori komedi premis setup punchline juga sering diterapkan dalam anime ini. Ketika Lloyd menempati rumah baru, dia ditanya sama si penjual rumah, anak Anda laki-laki atau perempuan? Kemudian Lloyd menjawab, "Korekara kimimasu." Hah? Scene yang ditampilkan hanyalah gambar rumah saja. Nggak pakai mimik muka yang kaget, tapi pakai suara yang kaget. Si penjual bilang, "Hah?" Setelah mendengar jawaban Lloyd. Suara ini berfungsi sebagai penguat punchline supaya lebih lucu. Anime ini juga memiliki karakter khusus yang diciptakan untuk komedi. Dia adalah Frankie. Perannya adalah sebagai korban roasting. Kalau kata Raditya Dika, komedi itu butuh korban.
Nah, teori itulah yang juga dipakai dalam karakter ini. Ketika Franky mencoba menyamar sebagai perempuan, si Lloyd bilang, "Najis." Lalu disusul dengan respon marah-marah yang kocak. Terus, ketika mereka membahas tentang mencari pasangan, si Franky berkata, "Aku yang gak pilih-pilih wanita aja masih gagal buat kencan." Lalu responnya Lloyd, "Kasian sekali." Abis itu Franky marah-marah kocak. Jadi si Franky ini kayak Regen, marah-marahnya tuh lucu. Selain itu, desain karakternya juga dibuat selucu mungkin. Wajahnya kotak, matanya bulat ala kadarnya, dan rambutnya kribo. Jauh sekali kalau dibandingkan sama Lloyd yang memiliki wajah tampan, mata hijau bersinar, dan jago berantem. Jadi kelihatan jelas kalau Franky memang didesain untuk kelucuan. Walaupun si Franky ini juga punya peran yang serius. Ini juga mengingatkan saya sama Shinpachinya Gintama. Dia tuh perannya marah-marah dengan konteks meluruskan omongan Gintoki yang lantur. Bukan hanya Gintoki aja, Shinpachi juga sering meluruskan omongan Katsura atau Kagura. By the way, Gintama adalah anime terlucu yang pernah saya tonton. Semua karakternya ngelawak di situ. Makanya saya pakai Gintama untuk perbandingan komedi. Selanjutnya kita bahas Anya Forger, karakter yang menjadi setir atau kemudi dalam anime ini. Tingkah lakunya yang lugu dan polos cukup membuat saya senyum-senyum sendiri. Dia tuh lucu, tapi bukan lucu yang kocak. Lucunya tuh lucu imut. Anya inilah juga yang menciptakan positive vibes dan juga wholesomeness dalam anime ini. Selain itu, dia juga sering menjadi amplifier komedi dengan mengeluarkan mimik muka yang kocak. Setiap kali Yor ngomongin sesuatu yang brutal, si Anya kaget dan memasang muka yang lucu. Formula ini cukup sering diulang, tapi meski begitu masih bisa membuat senyum-senyum tipis. Terakhir saya pengen nebak cerita ke depannya. By the way, ketika video ini dibuat, animenya masih sampai episode 7. Dan saya nggak baca manganya, jadi saya pengen nebak ceritanya berdasarkan informasi yang sudah terungkap sejauh ini. Nah, jadi si Lloyd ini kan mata-mata dari blok barat ya. Nanti bakalan ada plot twist bahwa ternyata bosnya si Yor adalah ekstremis dari blok timur. Si Lloyd bakal ketahuan kalau dia mata-mata. Kemudian si Yor ditugaskan untuk membunuh Lloyd. Mereka pun bertarung tapi nggak ada yang menang. Akhirnya mereka berpisah, lalu si Anya menjadi anak broken home. Anjir, kenapa jadi gelap ya? Nah, terus kelanjutannya, si Anya bakal berjuang untuk mempersatukan Lloyd dan Yor. Dia sudah nyaman dengan keluarga ini, jadi dia tidak mau kehilangan orang yang disayanginya. Si Anya bakal berkembang menjadi petarung handal seperti ibunya dan juga ahli menyamar seperti ayahnya. Lalu setelah berjuang cukup lama, akhirnya misi Anya berhasil. Mereka bertiga akhirnya bersatu kembali menjadi keluarga yang harmonis. Namun ada konsekuensi di balik itu semua. Mereka bakal menjadi public enemy. Lloyd dicap sebagai pengkhianat dari blok barat, sedangkan Yor dicap pengkhianat dari blok timur. Akhirnya mereka bertiga berperang melawan blok barat dan blok timur. Namun tujuan mereka bukan menghancurkan tapi mendamaikan. Keberhasilan Anya dalam mempersatukan kedua orang tuanya membuatnya percaya diri bahwa dia bisa mendamaikan blok barat dan blok timur. Pada akhirnya, Jerman Barat dan Jerman Timur berdamai. Lalu mereka bersatu menjadi Jerman yang utuh. Seperti halnya keluarga Forger. Utuh dan harmonis. Begitulah kira-kira tebakan saya. Kalau salah, ya harap maklum. Namanya juga tebakan. Oke, sekarang kita bahas sedikit tentang pesan moral dari anime ini. Karena anime ini kental dengan tema keluarga dan parenting, jadi pesan moral yang bisa diambil adalah 1. Jangan biarkan anak Anda jadi broken home. Anjay. 2. Sepertinya punya anak tidak terlalu buruk. Itu. Untuk ratingnya, anime ini mendapatkan rating 9,07. Ini sumbernya dari MAL atau My Anime List. Sangat tinggi sekali, bahkan mengalahkan anime season sebelumnya. Kenapa bisa setinggi itu? Mungkin faktor timing juga sangat mempengaruhi penilaian penonton. Tahun ini kan ada banyak anime action ya. Ada Stone Ocean, Demon Slayer, dan Attack on Titan. Tiga-tiganya adalah anime bergenre sama. Nah, begitu Marin Kitagawa muncul, popularitasnya langsung naik drastis. Kemudian disusul Spy Family yang bahkan melebihi Marin. Artinya, anime ini muncul sebagai penyegaran untuk penonton.
Makanya penonton senang karena disuguhi tontonan yang berbeda. Gitulah kira-kira ya. Sepakat atau tidak sepakat, overrated atau tidak, buat saya anime ini cukup asik ditonton. Apalagi saya nonton ini setelah nonton anime berat, jadi terasa sekali penyegarannya. Gitulah kira-kira. Cukup segini aja video kali ini. Terima kasih sudah menonton.